Halo kawan belajar, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu pada video pembelajaran fisika kali ini. Ketika seseorang mendorong gerobak dengan arah miring ke bawah, tentunya kekuatannya pasti akan berbeda dengan seseorang yang mendorong gerobak dari arah persis dari depan. Sama halnya ketika kalian bermain bola basket. Walaupun kekuatan lemparan kalian dari tangan itu sama, tapi kalau bola basketnya diarahkan ke depan, maka pasti bolanya akan bergerak lurus. Tapi kalau bola basketnya diarahkan ke atas, maka lintasan gerakan bola basketnya juga akan berbeda. Di dalam fisika, arah dari besaran-besaran yang diukur itu anak-anak juga sangat menentukan. Jadi selain mengukur nilai dari sebuah besaran dalam bentuk angka, pada beberapa besaran kita juga harus memperhatikan kemana arah dari besaran tersebut. Dan besaran-besaran yang mempunyai nilai tapi juga mempunyai angka inilah yang disebut dengan besaran vektor. Dan itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang besaran vektor. Pada materi fisika bab sebelumnya anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa sesuatu yang diukur alias besaran itu harus dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan suhu, massa, waktu. Nah, contohnya pada besaran waktu, kita tidak pernah bertanya kemana arah waktu berjalan, karena memang besaran waktu itu tidak memiliki arah. Nah, besaran-besaran yang tidak memiliki arah tapi hanya memiliki angka inilah yang disebut dengan besaran skalar. Tapi anak-anak, ada juga besaran-besaran yang selain harus dinyatakan dengan angka, tapi juga harus kita ketahui kemana arahnya. Misalkan dorongan alias gaya. Selain kita harus mengetahui berapa kekuatan dorongan dari gaya tersebut, kita juga harus mengetahui arahnya. Karena dorongan yang berbeda arahnya juga akan menghasilkan nilai yang berbeda pula. Contoh berikutnya adalah besaran perpindahan. Misalkan, seseorang yang bergerak ke utara, walaupun jaraknya sama, tapi posisinya pasti akan berbeda dengan seseorang yang sama-sama berjalan 10 km, tapi arahnya ke selatan. Besaran seperti inilah yang selain memiliki angka, tapi juga harus ada data kemana arahnya dia berpindah. Besaran-besaran ini disebut dengan besaran vektor. Secara fisika, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menyatakan sebuah arah jika kita memiliki patokan. Misalkan perpindahan. Sebuah benda, seandainya dia bergerak berpindah, maka dia bergerak dari mana, kemana, terhadap apa, itu semuanya harus ada patokannya. Nah, biasanya patokan ini di dalam fisika itu terdiri dari bidang horizontal dan vertikal. Ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kalau 1 dimensi, maka satu arah. Bisa horizontal saja, vertikal saja, atau ke depan belakang saja. Kalau 2 dimensi, maka bisa horizontal dan vertikal. Dan kalau 3 dimensi, bisa horizontal, vertikal, dan ke depan belakang. Nah, patokan inilah yang disebut dengan koordinat Kartesius. Dan kita akan sangat akrab nanti dengan koordinat Kartesius ini sepanjang pelajaran fisika. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Ketika ada sebuah pesawat bergerak seperti ini. Lalu ketika ditanya kemana arah pesawat tersebut bergerak, bagaimana kita menyebutkan jawabannya? Apakah ke sana, ke sini, atau ke situ? Nah, di dalam fisika anak-anak, keterangan arah akan lebih mudah bagi kita untuk menyebutkannya jika menggunakan sudut. Misalkan, sebuah benda bergerak dengan arah 30 derajat terhadap sumbu X atau 45 derajat terhadap sumbu Y. Gambar sederhana dari koordinat Kartesius adalah 2 dimensi, dengan ada sumbu X horizontal untuk melambangkan arah mendatar, dan sumbu Y untuk melambangkan arah vertikal. Sekarang anggap sebuah benda berada di posisi awalnya sebelum bergerak pada titik P, di tengah-tengah ini ya. Kemudian, benda ini ternyata bergerak menuju ke titik yang ini. Panjangnya lintasan yang dilalui oleh benda P ini kita gambarkan dalam bentuk panah. Nah, agar tidak tertukar yang mana awalnya, yang mana akhirnya, kita gambar sesuatu yang tajam di ujungnya sebagai penanda bahwa itu adalah ujung. Nah, dengan melihat gambar panahnya saja, kita sudah bisa melihat benda P ternyata bergerak ke arah ini.
Tapi bagaimana menuliskannya secara fisika? Untuk menuliskannya secara ilmiah, kita harus menggunakan nilai sudut. Misalnya, 30 derajat terhadap sumbu X, atau 60 derajat terhadap sumbu Y. Nah, untuk itu ada istilah baru namanya adalah sinus, kosinus, dan tangen. Untuk mengetahui arah pergerakannya, kita menggunakan patokan sumbu X atau sumbu Y. Nah, sekarang sebagai contoh, menggunakan patokan arah perpindahannya itu adalah membentuk sudut terhadap sumbu X. Sekarang kalian lihat, ujung dari panah itu menyentuh angka berapa di sumbu X? Angka 6. Sekarang perhatikan, daerah yang berada di dalam tanda panah, sumbu X, dan garis vertikal putus-putus ini membentuk sebuah segitiga. Nah, kalau kita lihat, jenis segitiganya ini adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Maka sebelum kita masuk ke materi-materi vektor yang sesungguhnya, untuk mempelajari arah dan besarannya sebuah vektor, maka kita wajib untuk mengetahui ilmu tentang segitiga yang disebut dengan trigonometri. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, Bapak pasti kalian sudah tahu semua bahwa bentuk yang seperti ini namanya adalah segitiga. Sekarang perhatikan gambar segitiga ini anak-anak. Lalu, segitiga yang ini, dan segitiga yang ini. Kira-kira apa persamaannya? Benar, dari ketiga segitiga ini, semuanya memiliki salah satu sudut siku-siku, yaitu sudut sebesar 90 derajat. Segitiga sebenarnya ada beberapa jenis, dan segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat itu disebut dengan segitiga siku-siku. Dan ketika ada sebuah segitiga siku-siku, maka kita bisa menganalisis besar sudut dan panjang sisi-sisinya dengan ilmu Pitagoras dan juga trigonometri. Jadi singkatnya anak-anak, trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku dengan besar kedua sudutnya yang tidak siku-siku. Semuanya sudah tahu kan, jumlah total seluruh sudut yang ada di segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, kalau salah satunya itu adalah 90 derajat, maka penjumlahan kedua sudut yang lainnya itu adalah 90 derajat juga. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Anggap sisi yang berada di bawah itu adalah sisi datarnya. Sekarang kita kasih nama X. Kemudian sisi yang ke atas itu adalah sisi tegaknya. Kita beri nama Y. Dan sisi yang miring itu adalah sisi miring. Kita beri nama sekarang adalah R. Sesuai dengan teorema Pitagoras anak-anak, bahwa panjang sisi miring untuk mencarinya adalah R kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi datar kuadrat ditambah dengan sisi tegak dikuadratkan. Sisi miring itu adalah akar dari panjang sisi datar kuadrat ditambah panjang sisi tegak kuadrat, atau R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Perhatikan anak-anak, semua besaran dan semua data itu harus kita berikan nama. Nah, sekarang perhatikan di sini ada sebuah sudut. Kita akan memberikan nama, misalkan menggunakan abjad Yunani, yaitu yang seperti ini namanya adalah alfa. Nah, nanti hafalkan ya, abjad Yunani. Nah, kalau sudut yang di sini namanya adalah beta. Seperti yang Bapak bilang di depan tadi, jumlah total seluruh sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau salah satunya sudah 90, maka alfa ditambah beta itu adalah juga sebesar 90 derajat. 90 ditambah 90 itu menghasilkan 180 derajat. Nah anak-anak, itulah pengantar tentang materi vektor yang akan kita pelajari nanti. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Kalau masih ada hal yang membingungkan atau masih ditanyakan, boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, nanti akan Bapak jawab. Terima kasih dan sampai jumpa pada video episode berikutnya.